Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dan para pemirsa yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan kami dalam kajian kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dalam kesempatan ini akan berbicara tentang tawassul kepada Nabi Muhammad SAW setelah Nabi wafat. Baik, kita langsung mulai saja pembacaan kitab, kemudian dilanjut dengan penjelasan-penjelasan secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrari fid dharain amin. Al-halatus salisatu utawi tingkah kang nomor telu iku at-tawassulu tawassul bihi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi ing dalem sakwuse sedone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadullu maka nuduhaken lidzalika maring mengkono-mengkono tawassul bihi ba'da mautih apa ma hadis rawa kang wis ngriwayataken hu ing ma sapa at-Tabrani Imam Tabrani fil Mu'jam as-Shaghir ing dalam kitab Mu'jam Shaghir wal Kabir. Anna rajulan sak temene wong lanang iku yakhtalifu sulaya sapa rajul ila Utsman bin Affan maring Utsman bin Affan radhiyallahu an fi hajatin ing dalam hajat lahu kedue rajul. Fakana moko ono sapa Utsman iku la yaltafitu ora noleh sapa Utsman ilaihi maring rajul wala yanzuru lan ora ningali sapa Utsman fi hajatihi ing dalam hajati rajul. Falaqiya moko nemoni sapa rajul Utsman bin Hunayf ing Utsman bin Hunayf. Fasyaka moko wadul sapa rajul zalika ing mengkono-mengkono kepentingan ilaihi maring Utsman bin Hunayf. Faqala moko ngucap lahu maring rajul sapa Utsman bin Hunayf Utsman bin Hunayf, i'til midad fatawadda. Ucapan Utsman bin Hunayf, i'til midad, i'ti nekanono sira il al midata ing tempat wudu, fatawadda maka wudu sira, summa ti banjur teka sira al masjida ing masjid. Fasolli maka salat sira fihi ing dalam masjid rakaataini ing rong rakaat. Summa kul banjur ndonga sira, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Allahumma du Gusti Allah, inni sak temene ingsun iku as'alu nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan, wa atawajjahu lan madhep sapa ingsun ilaika maring panjenengan binabiyina kelawan nabi kita rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah. Ya Muhammad, Muhammad, ini sak temene ingsun iku tawajjahtu madhep sapa ingsun bika kelawan panjenengan, kelawan tawassul dengan engkau Muhammad ila rabbi maring pangeran ingsun, fayakdi moko nekani sapa Rabbi hajati ing hajat ingsun.
sampai akhir hadis sebagaimana pernah diriwayatkan oleh Utsman bin Hunayf. Jadi dasar bahwasannya boleh bertawasul kepada Kanjeng Nabi. Jadi tawasul kepada Kanjeng Nabi itu boleh dilakukan ketika Nabi belum diciptakan. Itu sudah ada dalilnya. Misalnya tawasulnya Nabi Adam dengan Rasulullah ketika belum diciptakan. Kemudian tawasul kepada Kanjeng Nabi ketika Nabi masih hidup, ketika Nabi di dunia. Ini hadis Utsman bin Hunayf. Jadi Utsman bin Hunayf itu meriwayatkan hadis mengetahui ada seorang laki-laki yang buta, kemudian dia memohon kepada Nabi untuk didoakan kepada Allah agar segera sembuh butanya. Maka Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni atawassalu dan seterusnya itu. Setelah Nabi tidak ada, tapi Nabi masih hidup. Si laki-laki yang buta ini mengambil air wudhu, kemudian berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi yang di dalamnya ada tawassul. Maka kemudian disembuhkan oleh Allah. Nah, yang ketiga ini tawassul kepada Kanjeng Nabi setelah Rasul wafat. Apa boleh? Boleh. Apa dasar atau dalilnya? Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Di dalam hadis ini disebutkan ada seorang laki-laki sedang punya kebutuhan kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pada saat itu beliau sebagai khalifah. Otomatis ada orang yang ingin mengadukan sesuatu, pokoknya dia ingin berbicara kepada Utsman terkait dengan hajat yang sedang diinginkan. Nah, pada saat laki-laki ini datang kepada Utsman, sungguh ya laki-laki ini kecewa kebangannya itu. Utsman waktu itu tidak merespon apa yang diinginkan oleh laki-laki ini. Jadi tidak noleh, tidak begitu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhannya. Lah kemudian laki-laki ini tahu tentang yang pernah disampaikan oleh Utsman bin Hunayf. Maka laki-laki ini mendatangi Utsman bin Hunayf menceritakan tentang bahwasanya dia sudah datang kepada Utsman bin Affan, dia menyampaikan hajat begini-begini tapi tidak direspon dengan baik. Maka kemudian Utsman bin Hunayf ini menyarankan, sudah begini aja kamu, nanti sebelum datang kepada Utsman bin Affan, kamu ikuti ini. Datang ke tempat wudhu, lakukan wudhu secara sempurna. Setelah itu Anda masuk masjid, laksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu memohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan doa ini. Nah, doa ini yang pernah diamalkan oleh laki-laki yang buta pada zaman Nabi masih hidup. Yaitu Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah. Ya Muhammad, jadi ya Allah, aku meminta kepadamu, menghadap kepadamu melalui atau bertawassul dengan Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi sudah meninggal. Ya Muhammad, wahai Muhammad, aku menghadap kepadamu, aku menghadap kepada Tuhanku dengan kamu agar dikabulkan hajatnya. Nah, setelah orang laki-laki ini mengamalkan apa yang disarankan oleh Utsman bin Hunayf, setelah itu dia datanglah kepada Utsman bin Affan untuk mengulangi menyampaikan unek-unek atau hajat yang ingin disampaikan. Sungguh di dalam kitab-kitab itu disebutkan, misalnya
Di dalam ini kitab Mafahim Yajib Antusohah yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki, itu dijelaskan bahwasanya orang laki-laki setelah tawassul ini datang kepada Utsman, tapi ada satu peristiwa yang tidak diduga-duga. Datang itu tanpa repot, sudah ada bawab, penjaga gerbang sudah siap. Langsung mempersilakan dan memegang tangan laki-laki ini, langsung dihadapkan kepada Utsman. Dan Sayyidina Utsman bin Affan sudah menunggu. Langsung ditanya, laki-laki ini ada keperluan apa? Langsung disebutkan keperluannya ini dan sebagainya. Dan ketika itu juga dikabulkan apa yang menjadi kebutuhan atau hajat dari laki-laki itu oleh Utsman bin Affan. Itulah pemirsa, bahwasannya kita penting sekali bertawassul ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi dalil yang digunakan terkait dengan tawassul kepada Kanjeng Nabi ketika Nabi sudah wafat. Warawalan ngiriwayataken sapa Al-Baihaqi wa Ibnu Syaibah bi isnadin sahih. Anna nasa ing sak temene menungso iku asoba ngenei hum ing nas apa qahtun paceklik fi khilafati Umar ing dalem masa pemerintahan Umar radhiyallahu an. Faja'a moko teko sapa Bilal bin Harth radhiyallahu an. Teko ila qabrin Nabi maring kuburane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan donga sapa Bilal bin Harth, istasqi li ummatika fa innahum halaku. Istasqi maring ana udan sira Muhammad li ummatika maring umat sira fa innahum moko sak temene umat iku halaku rusak. Fa'ata moko teko sapa moko teko hu ing Bilal bin Harth sapa Rasulullah fil manami ing dalam waktu turu. Wa akhbarahu lan awe habar sapa Kanjeng Nabi hu ing Bilal annahum ing sak temene umat iku yusqauna wis den paringi udan. Jadi ini kalau di keterangan lengkapnya, setelah datang ke makamnya Kanjeng Nabi, jadi ada waktu itu penduduk ditimpa musibah, paceklik, kebangkrutan dan sebagainya. Umat sudah bingung. Maka kemudian Bilal bin Harth itu datang ke makam Kanjeng Nabi, bertawassul, berdoa kepada Allah dengan tawassul kepada Nabi yang sudah wafat, menyampaikan, Kanjeng Nabi, umat ini paceklik, tolong doakan, sampaikan kepada Allah untuk memberikan hujan dan sebagainya. Maka ketika Bilal bin Harth ini sedang tidur, Rasulullah mendatangi Bilal bin Harth. Artinya melalui mimpi, karena waktu itu khalifahnya adalah Umar bin Khattab, maka kemudian di dalam mimpi itu Nabi mengatakan, datanglah kamu kepada Umar bin Khattab, sampaikan salamku. Dan sampaikan pula bahwasannya umat akan diberi hujan yang itu akan menjadi obat atau penyelesai masalah dari paceklik yang sedang menimpa umat pada saat itu. Ini tawassul kepada Rasulullah ketika Rasulullah sudah wafat. Jadi ini dalil tawassul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Kanjeng Nabi sudah wafat. Jadi boleh
Kita harus memahami dulu kajian-kajian. Kalau kita tidak tahu harus tabayun supaya mengerti. Banyak hadis-hadis dasar-dasar yang bisa kita jadikan pegangan tentang kebolehan tawasul kepada Rasulullah ketika Rasulullah sudah wafat. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.